Halo semua, saya mau berbagi ilmu nih tentang diabetes mellitus tipe 1. Yuk kita kenalin penyakitnya. Eits, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Are you ready guys? Check it out. Nah, penyakit diabetes mellitus tipe 1 ini merupakan salah satu tipe gangguan metabolik yang disebabkan adanya kenaikan kadar gula darah karena terjadi kerusakan sel beta pankreas sehingga produksi hormon insulinnya menjadi berkurang. Oke, selanjutnya ada beberapa faktor resiko terjadinya DM tipe 1 ini. Yang pertama, faktor riwayat keluarga atau keturunan. Kenapa sih beresiko? Karena penyakit ini tuh berhubungan dengan gen manusia, sehingga seseorang akan lebih terkena DM apabila ada riwayat keluarganya yang sama-sama memiliki penyakit ini. Yang kedua adalah faktor geografi. Bagi orang yang tinggalnya di daerah jauh dari khatulistiwa, memiliki resiko terkena DM ini karena daerah tersebut kurang adanya vitamin D dari cahaya matahari, sehingga memicu adanya autoimun dan diabetes mellitus tipe 1 ini. Faktor resiko yang ketiga ada usia, faktor resiko yang keempat ada jenis kelamin, faktor resiko yang kelima ada obesitas, faktor resiko yang keenam ada ras dan etnis. Nah, faktor resiko selanjutnya dari riwayat melahirkan. Ini bagi riwayat melahirkan bayi lebih dari 4.000 gram dan atau kurang dari 2.500 gram. Selanjutnya ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, ada dislipidemia atau kadar lemak dalam darah tinggi, ada diet tidak sehat, ada kondisi prediabetes atau kadar gula dalam darah tinggi, merokok, dan beberapa faktor lain seperti air dengan natrium nitrat dan penyakit kuning saat lahir. Nah, penyakit diabetes mellitus tipe 1 ini biasa disebut juga sebagai childhood onset diabetes atau juvenile diabetes. Baik, selanjutnya adalah kriteria nilai-nilai glukosa yang ada pada tubuh manusia. Pada manusia normal, GDP atau glukosa darah puasanya kurang dari 100 mg per desiliter. Sedangkan GDPP-nya yaitu kurang dari 140 mg per desiliter. Baik, selanjutnya adalah kriteria bagi prediabetes. Itu GDP-nya yaitu sekitar 100 sampai 125 mg per desiliter. Sedangkan GDPP-nya 140 sampai 189 mg per desiliter. Selanjutnya bagi diabetes itu GDP-nya yaitu lebih dari 126 mg per desiliter dan GDPP-nya lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, berikut adalah gejala-gejala yang diderita pada pasien diabetes mellitus tipe 1. Nah, yang pertama ada polidipsia atau rasa haus berlebih, yang kedua ada polifagia atau rasa lapar yang berlebih, berat badan menurun, poliuria atau berkemih yang berlebih, mudah lelah, pandangan mata kabur, serta jika ada luka akan lama untuk sembuhnya. Nah, gejala-gejala ini akan timbul seketika dan berkembang secara cepat dalam waktu beberapa minggu saja. Nah, berikut ada beberapa cara untuk mencegah dan mengendalikan penyakit DM1 ini. Cara yang pertama yaitu membatasi mengonsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebih. Yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, rutin mengecek kesehatan. Yang keempat, merawat kesehatan kaki. Selain itu, ada edukasi. Nah, untuk edukasi ini bisa menerapkan pola hidup sehat dan bersih dengan cara memperhatikan asupan pola makan dan minum, serta rutin melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan seseorang itu sendiri. Baik, cara pencegahan selanjutnya yaitu dengan cara deteksi dini, yaitu menerapkan program posbindu. Tujuannya yang pertama untuk mengidentifikasi kondisi awal setiap warganya, yang kedua untuk menentukan program penanganan sesuai dengan kondisi warga tersebut. Cara selanjutnya yaitu dengan mengendalikan tata laksana dengan menerapkan program terapi farmakologi sesuai dengan anjuran dokter dan memantau kadar gula darah secara berkala. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menangani pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 secara tepat. Baik, penanganan yang pertama yaitu melakukan anamnesis dengan cara mengidentifikasi gejala utama seperti poliuria, polidipsia, ataupun polifagianya.
Pada pemeriksaan ini meliputi anamnesis autoimun, seperti identifikasi atau identitas pasien, keluhan utama pasien, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat hidup pribadi dan kebiasaan pasien, serta riwayat penyakit dalam keluarga pasien. Nah, penanganan yang kedua yaitu pemeriksaan fisik dengan cara mengidentifikasi tanda-tanda diabetes dan komplikasinya. Pada pemeriksaan ini meliputi anamnesis autoimun seperti keadaan umum, tanda-tanda vital, inspeksi kulit, pemeriksaan kelenjar getah bening, pemeriksaan tinggi dan berat badan, pemeriksaan kepala dan leher, inspeksi dan palpasi daerah mata, telinga, hidung, mulut, leher, dan pemeriksaan torak dan abdomen secara lengkap, serta pemeriksaan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan penunjang dengan cara melakukan tes laboratorium untuk menguji gula darah atau GDS, tes gula darah sewaktu, GDP, tes gula darah puasa, GDPP, tes gula darah 2 jam setelah makan, melakukan pemeriksaan HbA1c atau hemoglobin A1c atau hemoglobin glikat, selanjutnya juga melakukan LED atau erythrocyte sedimentation rate atau laju endap darah, selanjutnya ada kolesterol total, selanjutnya melakukan penanganan trigliserida atau lemak dalam darah, dan HDL atau high density lipoprotein atau kolesterol baik. Nah, pemeriksaan penunjang selanjutnya yaitu dengan melakukan pemeriksaan autoantibody. Kenapa? Karena untuk membedakan penyakit ini termasuk diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2. Nah, selanjutnya adalah beberapa cara pengobatan bagi penderita diabetes mellitus tipe 1. Cara pengobatan yang pertama yaitu dengan terapi farmakokinetik. Nah, pada terapi farmakokinetik ini, terapinya menggunakan insulin, baik dengan cara injeksi subkutan ataupun dengan alat pompa insulin. Yang di tengah adalah alat pompa insulin. Nah, ternyata selain menggunakan terapi insulin, juga bisa menggunakan obat-obatan. Selain itu, rutin periksa kadar gula darah, dan yang terbaru adalah menggunakan pankreas buatan. Nah, untuk obat-obatan yang digunakan bagi penderita diabetes tipe 1 ini, bisa yang pertama tuh jenis obat-obatan untuk meredakan tekanan darah tinggi. Direkomendasikan bagi pengidap diabetes yang memiliki tekanan darah tinggi di atas 140/99 mm/Hg. Yang kedua adalah obat-obatan dengan jenis aspirin, gunanya untuk menjaga kesehatan jantung apabila terjadi risiko gangguan kesehatan jantung. Yang ketiga ada obat penurunan kolesterol. Ini dikarenakan penderita diabetes tidak disarankan tidak memiliki angka kolesterol yang tinggi. Sedangkan penggunaan pankreas buatan atau yang dikenal sebagai pengiriman insulin loop tertutup ini, pankreas ini bekerja menyerupai kemampuan pankreas dalam mengatur kadar gula darah. Pankreas implan akan terhubung dengan monitor glukosa yang akan memeriksa kondisi gula darah setiap 5 menit sekali ke pompa insulin. Secara otomatis, perangkat ini akan mengirimkan jumlah insulin sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang kedua adalah cara pengobatan dengan terapi non-farmakokinetik. Apa aja sih? Yaitu dengan diet sehat dan olahraga. Untuk diet sehat sendiri ini harus berdasarkan dengan jenis, jumlah, dan jadwal setiap individunya. Nah, harus mempertimbangkan jumlah kalori, karbohidrat, protein, dan lemak yang harus dikonsumsi. Serta harus mempertimbangkan juga antara makan pagi, makan siang, makan malam, ataupun cemilannya. Nah, ternyata penyakit diabetes mellitus tipe 1 ini apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi loh. Yang pertama ada retinopati diabetes atau kerusakan pembuluh darah pada retina yang dapat berpotensi menyebabkan kebutaan. Yang kedua ada neuropati diabetes atau kerusakan pada pembuluh darah halus dan saraf. Apabila tidak segera diobati akan terjadi gejala kesemutan di ujung-ujung jari yang dapat menyebar ke bagian tubuh lain sehingga akan mual, muntah, diare, dan konstipasi. Yang ketiga ada stroke dan penyakit jantung koroner karena adanya peningkatan resiko aterosklerosis akibat kadar gula darah yang tinggi. Selanjutnya yang keempat ada nefropati diabetes, yaitu kerusakan ginjal akibat gangguan pada pembuluh darah ginjal karena glukosa darah yang tinggi. Penyakit yang kelima yaitu disfungsi seksual yang mengakibatkan adanya gangguan ereksi,
kepuasan seksual yang menurun, kurangnya gairah seks, gagal mencapai orgasme, rasa sakit saat berhubungan intim, serta vagina yang kering. Dan yang keenam yaitu keguguran atau janin lahir dalam keadaan mati. Hal itu dapat terjadi karena apabila kadar glukosa dalam darah tidak dapat ditangani secara seksama. Okay, thank you for watching guys. Don't forget to like, comment, and subscribe channel ini ya. Stay safe and healthy guys. Semoga bermanfaat ya. See you.